Hutan memang menjadi tempat yang menyeramkan dan penuh misteri. Banyak kejadian ataupun kasus orang hilang saat melakukan perjalanan di dalam hutan. Beberapa orang menganggap bahwa hilangnya orang-orang tersebut merupakan ulah dari makhluk misterius penunggu hutan tersebut. Ada pula yang beranggapan itu merupakan ulah suku pedalaman yang merasa terusik oleh penduduk luar. Tidak hanya di Indonesia, kasus aneh tentang orang hilang di dalam hutan juga terjadi di belahan bumi lain. Dan inilah misteri kematian dua gadis Belanda di hutan Panama. Lisen Froon dan Chris Kremers adalah dua orang gadis dari Belanda. Chris Kremers, 21 tahun, menyelesaikan pendidikannya di bidang sosial budaya dengan spesialisasi pendidikan seni di Universitas Utrecht. Sementara Lisen Froon, 22 tahun, dan lulusan psikologi dari salah satu universitas di kota Deventer. Keduanya memutuskan pindah ke Amersfoort dan bekerja bersama di sebuah restoran bernama Inden Kleinen Hub. Mereka menabung selama 6 bulan dan berencana pergi ke Panama bersama dalam rangka belajar bahasa Spanyol dan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi penduduk lokal sana. Bisa dikatakan menjadi sukarelawan. Pada tanggal 14 Maret 2014, mereka melakukan perjalanan dari Belanda ke Panama. Mereka melakukan tur liburan selama 2 minggu, sebelum akhirnya tiba di kota Boquete pada 29 Maret 2014 dan tinggal di sana sembari menjadi sukarelawan untuk anak-anak dan penduduk lokal. Pada tanggal 1 April 2014, mereka memutuskan untuk melakukan eksplorasi pada daerah sekitar Baru Volcano dan berencana melakukan pendakian. Kremers dan Froon berangkat melewati jalur hutan yang bernama El Pianista Trail pada jam 11 pagi menjelang siang. Diikuti seekor anjing bersama mereka. Penduduk setempat menamainya Blue. Dan siapa sangka bahwa hari itu adalah hari terakhir mereka terlihat. Tanggal 2 April 2014, Blue si anjing kembali, namun tidak dengan Kremers dan Froon. Penduduk setempat yang bingung memutuskan untuk menunggu sampai esok hari. Tanggal 3 April 2014, mereka berdua dinyatakan hilang karena belum ada tanda-tanda kembalinya mereka berdua dari pendakian. Sementara kedua orang tua dari Kremers dan Froon juga tidak mendapat pesan dari mereka sejak tanggal 1 April 2014. Dalam hasil pencarian yang dilakukan polisi dan warga setempat, ditemukan tas ransel berisi kacamata, bra, paspor, kamera, handphone, dan juga botol minum. Tidak hanya itu, polisi juga menemukan sepatu dengan kaki yang masih tertinggal di dalamnya dan juga tulang panggul di dekat tas ransel. Dari penemuan tersebut ditemukan aktivitas terakhir sebelum mereka mati. Melalui riwayat panggilan handphone dan hasil foto pada kamera mereka. Dari riwayat panggilan sendiri terdapat panggilan ke nomor 112, yaitu nomor untuk panggilan darurat Belanda, dan 911 atau 911 untuk panggilan Panama, yang notabene bagian dari Amerika. Kemudian, dari hasil foto pada kamera, ditemukan beberapa keanehan di dalamnya.
Dari sisi kepolisian Panama sendiri, menjelaskan terdapat dua kemungkinan atas kematian Chris dan Frun. Yang pertama adalah ini merupakan tindak kriminal, yaitu penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Kemudian yang kedua adalah murni karena kecelakaan. Dikatakan bahwa Chris terjatuh terlebih dahulu, kemudian Frun juga terjatuh saat berusaha melihat keadaan Chris menggunakan flash kamera. Ini merujuk pada foto pada malam hari yang ditemukan dalam kamera mereka. Frun mengalami patah kaki kemudian terseret arus sungai sampai akhirnya meninggal karena kelelahan, dehidrasi, kelaparan, dan faktor-faktor lainnya. Kemudian dari sisi kepolisian Belanda sangat skeptis atas penjelasan ini. Menurut ahli patologi Belanda, Dr. Frank van de Groot mengatakan jika ini adalah tindakan kriminal, penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan seperti yang disebutkan, mengapa pelaku tidak mengambil barang-barang berharga milik korban? Bukankah dengan mengambil barang-barang berharga tersebut dapat meminimalisir atau bahkan menghilangkan jejak bagi para pelaku? Lalu, jika ini adalah kecelakaan karena Chris dan Frun terjatuh, mengapa penemuan tas mereka berada sangat jauh dari tempat Chris dan Frun terjatuh? Mengapa tas mereka dalam keadaan kering dan tidak ada noda air sama sekali jika memang Chris dan Frun terjatuh dan terbawa arus sungai? Dari dua sisi yang berbeda pendapat inilah mulai bermunculan teori-teori dari pengguna internet di seluruh dunia. Dikatakan bahwa Chris dan Frun adalah korban kanibalisme dari sekte sesat di hutan tersebut, sekte penyihir atau bahkan penyembah setan. Chris dan Frun dijadikan bagian dari ritual persembahan oleh sekte tersebut. Mengingat hanya ditemukan potongan kaki yang masih berada di dalam sepatu dan tulang panggul dari Frun, karena pada dasarnya tubuh manusia membutuhkan waktu lama untuk mengalami dekomposisi sampai menjadi tulang belulang. Sampai saat ini, kematian Chris Kremers dan Lisen Frun masih menjadi misteri. Sayang sekali ini merupakan akhir dari pembahasan mengenai misteri kematian dua gadis Belanda di hutan Panama. Semoga dapat menambah pengetahuan kalian. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.